السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daging kambing memberitahu kalau dibubuhi racun. Alkisah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kaum Yahudi kalah dalam perang Khaibar, kemudian menyerah, Rasulullah memberikan kebebasan untuk tetap tinggal di tanah kelahiran mereka dan melanjutkan pertaniannya. Hanya saja, sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka buat, antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, umat Islam berhak menerima sebagian dari hasil pertanian mereka. Syekh Said Ramadan Al-Buthi menyebutkan, setelah keadaan tenang, Rasulullah menerima hadiah dari seorang perempuan Yahudi bernama Zainab binti Harits, istri Salam bin Mashkum, berupa hidangan domba panggang. Namun sebelum hidangan itu diberikan kepadanya, Zainab bertanya kepada para sahabat tentang bagian mana dari daging domba yang paling disukai Rasulullah. Para sahabat tentu sangat tahu, yaitu paha bagian depan. Sejurus kemudian, Zainab menyiapkan paha tersebut untuk dihidangkan kepadanya. Hanya saja, wanita Yahudi yang sangat licik itu mencampuri semua makanan dengan racun. Bahkan, bagian Rasulullah ia campur dengan campuran racun yang lebih banyak dari lainnya. Makanan beracun yang dihadiahkan kepada Rasulullah merupakan motif balas dendam yang dilakukan oleh Zainab untuk membunuh Rasulullah dan para sahabat setelah suaminya terbunuh dalam perang Khaibar. Zainab tidak memiliki cara lain untuk membunuh Rasulullah selain dengan cara memberi makanan beracun. Rasulullah duduk berdampingan dengan sahabat Bashar bin Bara bin Marur ketika makanan itu dihidangkan kepadanya dan para sahabat. Setelah semua makanan sudah siap untuk dimakan, Rasulullah mengambil paha depan domba yang sudah dipanggang itu dan memasukkan sebagian dagingnya ke dalam mulut Rasulullah, akan tetapi tidak langsung menelannya. Di saat yang bersamaan, Bashar bin Bara justru langsung memakan daging yang dicampur dengan racun tersebut. Saat itulah, Rasulullah menampakkan mukjizatnya. Syekh Al-Buthi menyebutkan, "Inna hadzal azma la yukhbirani annahu masmuman." Artinya, sungguh, daging ini telah memberitahuku, ia sudah dicampuri dengan racun. Syekh Al-Buthi, Fiqh Sirah Nabawiyah Mimijazan li Tarakil Khilafatir Rasida, by Rut Daryl Fikr Satakan Keempat, 2019 halaman 262. Itulah salah satu mukjizat Rasulullah. Hewan yang sudah mati bahkan sudah dimasak sekalipun memberitahukan kepadanya bahwa daging yang akan dimakan telah dicampur dengan racun. Hal ini tentu tidak lepas dari penjagaan Allah secara langsung kepada Rasul-Nya. Syekh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, atau yang juga dikenal dengan Syekh Al-Hazin, wafat 741 mengatakan, setelah kejadian ini Rasulullah memanggil Zainab dan menanyakan semua perbuatan kejinya ini. Perempuan Yahudi itu pun mengakui perbuatan jahatnya. Rasulullah bertanya kepada Zainab, "Mengapa kau melakukannya?" Zainab menjawab, "Qalat balagtu min qaumi ma lam yakhaf alaik." Fakultu, "In kana malakan istaraha minhu wa in kana nabiyya fasayukhbaru." Artinya, Zainab berkata, "Telah sampai dari kaumku segala hal tentang dirimu. Maka aku berkata kepada mereka, jika memang dia, Rasulullah seorang raja, dia pasti mati dengan makanan yang beracun itu. Namun, jika memang ia benar seorang nabi, dia pasti akan diberitahu." Syekh Al-Khazin, Tafsir Lababat Tawal Fi Men Tanzil, by Rut Daryl Fikr Satakan Pertama, 1992 Takik, Syekh Muhammad Ali Juz 6 halaman 201. Setelah Zainab mengaku atas semua pekerjaan dan ulahnya yang sangat fatal itu, ternyata Rasulullah memberikan ampunan kepadanya,
meskipun membuat Bashar bin Bara tewas karena terlanjur menelan daging domba beracun yang dia hidangkan. Namun ternyata, keputusan Rasulullah itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa, di mana akal satu sahabat pun tidak sampai kepadanya. Setelah insiden itu, wanita pembubur racun itu langsung masuk Islam saat itu juga di hadapan Rasulullah. Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya mengatakan, putusan Rasulullah saat itu menuai perbedaan pendapat di kalangan para ulama sejarah, perihal nasib perempuan yang baru masuk Islam setelah peristiwa itu berlalu. Apakah Zainab dijatuhi hukuman mati, sebagai kisas hukuman atas tewasnya Bashar, ataukah diampuni tanpa harus mendapatkan hukuman mati? Ibnu Sa'd menyatakan, Rasulullah menyerahkan Zainab kepada keluarga Bashar, dan mereka menghukum mati perempuan itu. Namun, pendapat yang lebih sahih sebagaimana yang disebutkan Imam Muslim, bahwa Rasulullah berkata kepada Zainab, Allah tidak mungkin memberimu kemampuan untuk membunuhku. Saat itu para sahabat bertanya, apakah kita akan menghukum mati perempuan ini, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Al-Mubarakfuri, Harahikul Makdam, Waziratul Awqaf, Qatar 2007, halaman 364. Hikmah di balik upaya pembunuhan Rasulullah melalui racun. Syekh Said Ramadan Al-Buthi dalam kitab sirahnya mengatakan, ada hikmah luar biasa di balik kejadian ini, yaitu peristiwa turunnya wahyu yang memberitahu Rasulullah tentang racun dalam daging domba yang akan beliau makan. Hanya saja, atas ketetapan yang telah Allah gariskan, Bashar bin Bara terlebih dulu menelan daging beracun itu sebelum Rasulullah memberitahu bahwa daging yang akan mereka makan dibubuhi racun. Bashar pun tewas karenanya. Menurut Al-Buthi, peristiwa ini memberikan sebuah pengertian dan keyakinan perihal betapa kukuhnya penjagaan Allah terhadap Nabi dan Rasul-Nya dari kejahatan dan tipu muslihat orang-orang yang hendak melakukan kejahatan kepadanya. Ini bukti nyata dari kebenaran ayat Al-Quran yang berbunyi, Wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Artinya, Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Surat Al-Ma'idah. Namun, sebagaimana yang telah disebutkan, para ulama sejarah berbeda pendapat perihal apakah perempuan Yahudi yang meracuni Rasulullah dihukum qisas atau tidak. Mayoritas ulama menyatakan bahwa wanita tersebut tidak mendapatkan hukum qisas sebagaimana penjelasan di atas. Wallahu a'lamu bis-shawab.